Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Sudanti dari SKU 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber etik untuk memenuhi tugas proyek etika profesi itu tentang cyber. Baiklah, untuk cyber etik dijelaskan bahwa globalisasi dan konversi digital yang muncul dalam pengetahuan masyarakat telah mengangkat konteks etika, hukum, dan isu-isu sosial. Kita dengan kompleks dan sulitnya pertanyaan mengenai kebebasan berekspresi, akses informasi, hak untuk privasi, dan hak kekayaan intelektual dan keragaman budaya. Teknologi sudah menjadi kebutuhan semua manusia, pengumpulan informasi dan pengetahuan, dan dengan demikian harus dijamin sebagai hak untuk semua manusia. Untuk seluruh dunia, hak-hak yang diakui secara hukum dilanggar setiap hari, baik atas nama kemajuan teknologi, ekonomi, stabilitas politik, dan kepentingan pribadi. Lalu ada pelanggaran hak-hak yang telah menciptakan masalah baru dalam sistem sosial manusia, seperti kesenjangan digital, cybercrime, bahkan pelanggaran cyber etik yang semuanya telah mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu dalam kurangnya kesadaran masalah keamanan informasi, sedangkan di lain kompleksitas sistem berkembang dengan pesat akan memberikan peluang besar pada munculnya pelanggaran cyber. Dunia maya atau cyber bukan salah satu fasilitas yang digunakan berbagai kegiatan atau aktivitas seperti yang dilakukan di dunia nyata. Seperti yang dilakukan di dunia nyata, oleh sebab itu, karena kan banyak kesamaan antara dunia nyata dengan dunia maya, maka perlu adanya etika dalam kehidupan antara kedua dunia. Lalu, etika yang bersumber dari masyarakat untuk berkehidupan bermasyarakat. Karena dunia maya semakin berkembang sehingga tidak adanya batasan komunikasi yang disebabkan tidak adanya pertemuan secara langsung. Namun, kini telah ditemukan kembali sebuah teknologi atau fasilitas yang dapat menunjang hal tersebut, misalnya webcam, sehingga terjadi interaksi langsung antar individu tersebut dengan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka disusunlah etika profesi untuk kita melakukan sebuah etika dalam penggunaan teknologi. Lalu sebenarnya apa sih etika profesi itu? Jadi cyber etik atau etika dalam cyber itu adalah sistem nilai, tata cara, sopan santun, dan sebagainya yang berlaku dalam masyarakat pengguna internet atau teknologi. Juga berkaitan dengan komputer, yaitu dan juga cyber dan juga cyber etik itu meliputi pengguna dan komputer yang diprogram untuk melakukannya. Lalu yang selanjutnya, apa sih pentingnya etika dalam dunia maya? Di internet, dalam kehidupan manusia telah bentuk masyarakat tersendiri, yaitu individualis. Surat menyurat yang dulu dilakukan secara tradisional atau merpati atau kantor pos, sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer atau handphone. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya ialah dapat saya jelaskan sebagai berikut, yaitu bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara dan mungkin memiliki budaya berbeda-beda, bahasa dan adat istilah yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus atau tidak diketahui, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dan interaksi. Lalu berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah dan memungkinkan masuknya penghuni
baru di dunia tersebut. Lalu, apa sih pentingnya etika dalam menggunakan internet? Jadi, etika dalam menggunakan internet sangat penting sekali bagi semua pengguna internet dan bagi semua masyarakat. Etika yang dimaksud di sini adalah dalam forum-forum yang bersifat umum di mana banyak orang yang tidak dikenal yang terlibat. Jika hanya berinteraksi dengan teman sendiri yang sudah akrab, mungkin ini tidak jadi masalah mengingat masing-masing mengingat teman juga sudah hafal kata masing-masing. Tapi tentu saja tetap harus ada batas-batas dan tidak boleh dilewat atau dilampaui. Lalu apa sih etika internet? Yang pertama bisa dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyindir, menghina, melecehkan, atau menyerang pribadi seseorang. Lalu kita tidak boleh sombong, angkuh, sok hebat, merasa paling benar, egois dalam menanggapi sesuatu dalam internet. Lalu kita harus menulis sesuai dengan aturan tulisan baku. Artinya jangan menulis dengan huruf yang dianggap sebagai ekspresi marah atau penuh dengan singkatan-singkatan yang dimana orang lain mungkin tidak mengerti maksudnya atau bisa menimbulkan kesalahpahaman. Lalu jangan mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi atau privacy, yang termasuk seperti keluarga atau sejenisnya, yang bisa membuka peluang orang untuk tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan hal tersebut dalam melakukan cybercrime. Lalu perlakukan pesan pribadi yang diterima dengan tanggapan yang bersifat pribadi juga. Jangan diekspos di forum lainnya. Lalu jangan turut menyebarkan suatu berita atau informasi yang sekiranya tidak logis atau tidak sesuai, yang belum pasti kebenarannya. Karena bisa jadi berita atau informasi tersebut itu adalah berita hoax. Selain itu akan mempermalukan diri sendiri atau orang lain pun yang di dalam berita itu dan di luar berita itu yang bisa tertipu dengan berita atau info yang ternyata hanya hoax. Lalu andai mau menyampaikan saran atau kritik, jangan lakukan dengan personal message atau dengan pesan pribadi. Dan jangan juga dilakukan, maaf, saya ulangi, maksudnya lakukan dengan personal message atau pribadi. Dan jangan dilakukan di dalam forum umum. Karena hal itu bisa membuat tersinggung atau rendah diri orang itu. Lalu, selalu memperhatikan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Artinya, jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data yang informasinya memiliki hak cipta. Jika mengutip suatu tulisan, gambar, atau apapun yang bisa diizinkan atau dipublikasikan ulang, selalu tuliskan sumber asli. Lalu jangan pernah meminta nomor telepon, alamat pribadi, email, atau informasi pribadi yang bersifat pribadi lainnya milik seseorang kepada pihak lain dan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan undang-undang yang mengatur cyber ethics. Yaitu dalam permasalahan ini dilihat juga semakin maraknya masalah terkait etika dan berinternet. Pemerintah tanggap akan adanya tuntutan bagi transaksi informasi di dunia maya yang dibuka dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE terdiri atas berbagai bab yang di dalamnya membahas segala yang terkait dengan informasi dan teknologi. Salah satu bab yang ada di dalam UU ITE tersebut ialah bab 7 yang membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam penyebaran informasi dan transaksi elektronik yang khususnya pasal 27 sampai dengan pasal 33. Dengan demikian, aktivitas masyarakat pengguna Facebook, Twitter, dan forum internet lainnya juga dituntut mematuhi segala aturan yang dituangkan dalam UU ITE tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu pelanggaran dalam cyber ethics, yaitu cybercrime, yaitu seperti waktu Indonesia
waktu salah satu aplikasi Indonesia, yaitu Tokopedia, mengalami kebocoran data. Itu data-data pengguna dari Tokopedia, itu datanya dibocorkan ke black market. Nah, dari pelanggaran atau cybercrime tersebut di dapat di dapat kita lihat bahwa itu jelas melanggar dari cyber ethics, dan kita bisa tahu bahwa itu melanggar pasal UU ITE, yaitu pasal 27 UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dan melanggar keaslian. Lalu terdapat juga dalam pasal UU ITE pasal 30B, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja, tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik yang dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau data elektronik. Lalu pasal 30C, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan. Lalu yang terakhir yaitu pasal 31A, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Baiklah, sekian penjelasan tentang cyber etik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.